Apakah mungkin menjalani kehidupan sebagai Yahudi dan membela orang Yahudi sambil tetap mengejar karir di bidang seni? Selama beberapa generasi, orang Yahudi Amerika telah memainkan peran besar di Hollywood dan teater. Tetapi jarang sekali mereka menggunakan platform tersebut untuk menyuarakan kepentingan Yahudi, apalagi menggunakan karya mereka untuk menjelaskan atau menyoroti kehidupan Yahudi sebagai sesuatu yang patut dirayakan dan diperlakukan sebagai hal yang normal, bukan hanya sebagai latar belakang tragedi atau sesuatu yang harus ditinggalkan demi menjadi orang Amerika seutuhnya. Dan setelah peristiwa 7 Oktober serta antisemitisme yang kian menjadi arus utama setelahnya, penghapusan identitas Yahudi serta penerimaan terhadap demonisasi Israel telah menjadi sesuatu yang dianggap normal. Namun, satu seniman Yahudi yang tumbuh di Hollywood sedang berusaha membalikan tren tersebut. Minggu ini di Think Twice kami berbicara dengan aktor, seniman, dan podcaster Jonah Platt tentang apa arti menjadi Yahudi saat ini. Halo dan selamat datang di Think Twice. Orang Yahudi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya populer Amerika selama lebih dari 1 abad. Bahkan, bisa dibilang mereka kurang lebih menciptakan Hollywood. Namun, sedikit dari mereka yang melakukannya, atau di antara mereka yang mengikuti jejak mereka, dapat dikatakan telah menggunakan ketenaran dan pengaruh mereka untuk membantu mempopulerkan gambaran kehidupan Yahudi sebagai sesuatu yang wajar dijalani orang biasa. Hollywood mencerminkan dorongan orang Yahudi yang sukses untuk sepenuhnya berasimilasi, tetapi juga memperlakukan mereka yang tidak melakukannya atau setidaknya ingin mempertahankan identitas mereka sebagai bagian penting dari hidup mereka, sebagai orang-orang yang perlu menghilang. Namun, kemunduran dari kekhususan Yahudi itu hanyalah pendahuluan dari apa yang terjadi setelah kelompok kiri Amerika menerima teori-teori kiri beracun, seperti teori ras kritis, interseksionalitas, dan kolonialisme pemukim, yang secara keliru melabeli Israel dan orang Yahudi sebagai penindas kulit putih, dan Zionisme sebagai bentuk fasisme rasis. Setelah serangan teroris yang dipimpin oleh Hamas dari warga Palestina Arab terhadap komunitas Israel pada 7 Oktober 2023 dan lonjakan antisemitisme secara global setelahnya, dukungan untuk Israel pun menghilang. Dan kemarahan atas peningkatan kebencian terhadap Yahudi yang belum pernah terjadi sebelumnya atau bahkan kekejaman pada 7 Oktober jarang terdengar dari dunia seni, bahkan dari tokoh Yahudi paling terkemuka sekalipun. Namun, ada pengecualian terhadap aturan itu, dan kami senang salah satunya hadir bersama kami hari ini. Jonah Platt adalah seorang aktor, penyanyi, penulis, sutradara, dan produser yang dikenal lewat penampilannya di Broadway, film, dan televisi. Namun sejak 7 Oktober, proyek utamanya adalah Being Jewish with Jonah Platt, podcast miliknya. Dibesarkan di Hollywood oleh seorang ayah yang merupakan produser sukses, sekaligus aktif dalam komunitas Yahudi, serta ibu yang merupakan aktivis dan dermawan Yahudi terkemuka. Dia mengemban misi untuk mempromosikan citra positif kehidupan Yahudi dan menginspirasi komunikasi serta persatuan yang lebih besar di komunitas Yahudi. Jonah Platt, selamat datang di Think Twice. Terima kasih sudah mengundang saya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami hari ini. Saya ingin mulai dengan bertanya kepada Anda, apa yang mendorong Anda untuk mulai lebih fokus pada identitas Yahudi Anda setelah 7 Oktober? Ketika tampaknya sebagian besar orang Yahudi di bidang seni kreatif justru mendukung serangan terhadap Israel atau memilih diam saja. Ya, saya ingin menantang bagian kedua dari pernyataan Anda tadi. Saya rasa mungkin mereka yang paling vokal tampaknya memang mendukung. Tapi kami punya banyak orang di Hollywood, baik yang tampil di depan kamera maupun di belakang layar, yang seperti saya sekarang justru lebih terlibat dari sebelumnya. Dan saya jelas tidak ingin mengurangi peran para pejuang Yahudi Makabe yang sangat vokal di Hollywood, yang benar-benar tampil di saat-saat seperti ini. Tapi kalau bicara untuk diri saya sendiri, ini adalah momen terbesar dalam hidup saya, dan pastinya juga dalam kehidupan bersama kita sebagai komunitas Yahudi. Kalau kamu tidak mau menunjukkan identitas Yahudimu dan berdiri tegak membelanya dengan bangga sekarang, kapan lagi kamu akan melakukannya? Jadi maksud saya, bagi saya sendiri, ini benar-benar bukan sebuah pilihan. Bukan keputusan sadar seperti, oh, harus saya lakukan atau tidak.
Apa konsekuensinya? Tidak ada semua itu. Inilah diri saya. Saatnya penentuan. Kita melihat, kamu tahu, 7 Oktober adalah sebuah kengerian yang belum pernah kita lihat sebelumnya, setidaknya selama hidup saya. Dan ada 2 cara untuk menghadapi itu. Saya rasa kamu tahu, ada yang mundur dari situasi itu, dan ada juga yang menjawab tantangan itu. Dan bagi saya, sebenarnya tidak ada keputusan lain. Saya hanya mengikuti, kamu tahu, saya teringat kutipan dari Mark Cuban, di mana dia berkata, jangan ikuti mimpimu, ikuti usahamu. Dan itu selalu melekat dalam pikiran saya. Dan usaha saya membawa saya ke arah ini. Saya hanya energi dan waktu saya memang secara alami tercurah ke sini. Dan setelah beberapa bulan sangat aktif di media sosial dan juga di kehidupan nyata, segera setelah peristiwa 7 Oktober, saya benar-benar ingin fokus pada advokasi Yahudi saya secara proaktif. Dan dari situlah podcast itu sendiri, Being Jewish, berasal. Apa inti pesan saya yang proaktif dan positif? Tentang nilai-nilai saya yang benar-benar ingin saya sampaikan, bukan hanya sekedar merespons semua yang sedang terjadi sekarang, tapi benar-benar memikirkan, oke, situasinya mulai mereda. Seperti apa ke depannya nanti? Terima kasih sudah mendengarkan Think Twice. Baik Anda mendengarkan kami di platform podcast manapun, atau menonton kami secara langsung di Facebook, X, atau di kanal YouTube JNS, mohon untuk like dan atau subscribe ke JNS, klik lonceng untuk notifikasi, dan berikan ulasan yang baik untuk kami. Selain Think Twice, ada juga podcast Jonathan Tobin Daily, di mana saya berbagi lebih banyak berita dan analisis kepada Anda tentang isu-isu paling penting yang kita hadapi saat ini. Anda dapat menemukan acara harian tersebut di bawah nama Jonathan Tobin Daily di kanal JNS, dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda. Dan sekarang kita kembali ke program hari ini. Iya, dan saya rasa wajar untuk mengatakan tentu saja ada banyak orang Yahudi yang telah bersuara yang berada di bidang seni dan Anda tahu melakukan hal-hal yang sangat terpuji. Tapi saya sering mendengar, terutama di beberapa bulan pertama, minggu-minggu, bulan-bulan tahun pertama, tahun 23 menuju 24, saya sering mendapat pertanyaan dari pembaca. Anda tahu bagaimana dengan orang ini? Bagaimana dengan orang itu? Anda tahu maksud saya? Saya mendapati diri saya sendiri juga melakukannya. Dan saya selalu menjadi tipe orang yang merasa bahwa semakin sedikit saya tahu tentang artis favorit atau atlet favorit, semakin sedikit saya tahu tentang kehidupan pribadi atau keyakinan mereka, saya akan semakin bahagia. Saya memang tidak ingin menggali lebih dalam tentang itu, karena Anda tahu, itu biasanya tidak membuat Anda lebih bahagia. Benar. Kita tidak perlu tahu bahwa Anda tahu, idola olahraga Anda saat masih kecil ternyata seorang pemabuk yang kasar atau semacamnya. Atau memiliki pandangan yang benar-benar buruk atau yang benar-benar Anda tahu, membuat Anda ngeri. Benar. Memisahkan karya dari senimannya. Benar. Tapi saya mendapati diri saya, tahu kan, melihat atau kamu tahu, kamu melihat di media sosial dan kamu ingin seperti masuk ke sana dan mengguncang mereka lalu berkata, "Hey, ini sangat penting. Ini adalah momen bersejarah." Maksud saya akan teringat kembali pada hal-hal yang saya baca tentang orang Yahudi di Hollywood pada akhir tahun 1930-an. Dan saya ingin bertanya sedikit lebih banyak tentang sejarah orang Yahudi dan seni. Tapi saya ingat, kamu tahu, membaca tentang, kamu tahu, ketika penulis hebat Ben Heck yang seperti kamu tahu, seorang superstar, kamu tahu, sejauh mana siapapun yang menulis di Hollywood, kamu tahu, adalah seorang superstar, mencoba membuat orang tertarik. Dan dia sebenarnya bukan seorang Yahudi yang sangat terlibat, tapi dia menulis tentang bagaimana dia secara tidak sengaja terlibat dalam sejarah dan menyadari, seperti yang dia tulis, kaum saya itu Israel, dan merasa sangat marah pada orang Yahudi lain yang tidak angkat bicara. Saya mendapati diri saya berpikir seperti, kenapa kamu tidak melakukan sesuatu? Kenapa kamu tidak berbicara? Apakah kamu juga melakukan hal yang sama? Ya, maksud saya pikir apa yang saya sadari dan yang benar-benar menjadi jelas adalah apa yang terjadi dengan Hollywood setelah 7 Oktober. Seperti ada beberapa kelompok yang berbeda. Saya pikir yang memperburuk rasa frustrasi adalah kurangnya timbal balik. Saya pikir banyak orang merasa bahwa selama 10 atau 20 tahun terakhir, banyak kelompok lain yang pernah mengalami momen di mana mereka membutuhkan solidaritas dan dukungan. Dan Hollywood selalu ada untuk mereka, baik itu Yahudi maupun non-Yahudi. Tapi ketika tiba saatnya orang Yahudi membutuhkan bantuan, tidak ada siapa-siapa di sekitar.
Jadi menurut saya, itu memang faktor yang sangat besar. Rasanya seperti, wah, saya merasa saya ada di sana saat kamu membutuhkan saya. Tapi sekarang, kamu sama sekali tidak ada untuk saya. Jadi ketidakhadiran seperti itu benar-benar sangat terasa. Dan saya tahu, pasti dirasakan oleh orang-orang di dalam industri yang, kamu tahu, yang paling membuat saya frustrasi bukanlah orang-orang yang tidak mengunggah bendera Israel, melainkan mereka yang pada minggu kedua Oktober bahkan tidak bisa menuliskan nama mereka di surat yang mengatakan bebaskan para sandera. Kamu tahu, karena mereka tidak bisa ikut terlibat atau apalah. Bagi saya tidak akan pernah mengerti itu. Dan menurut saya, itu benar-benar tidak bisa dimaafkan. Saya rasa yang kami lihat pada akhirnya adalah apapun asosiasi dan tingkat keterlibatanmu sebagai seorang Yahudi, sebelum 7 Oktober umumnya hal itu akan menentukan respon yang seharusnya kami harapkan darimu setelah 7 Oktober dalam hal bagaimana orang-orang Hollywood ini merespons. Jadi saya rasa banyak dari kami yang menaruh harapan pada tokoh-tokoh Yahudi tertentu yang sebelumnya tidak pernah berbicara untuk membela orang Yahudi. Pada hari yang baik saja, mereka tidak pernah berbicara, apalagi pada hari yang benar-benar buruk. Dan kami terkejut karena mereka tetap tidak melakukannya. Dan dalam beberapa hal, saya tentu saja tidak membela mereka. Tapi ini sedikit seperti, ya, apa yang kamu harapkan. Orang ini memang bukan anggota komunitas yang terlibat. Ini adalah, kamu tahu, seseorang yang mungkin kita sebut sebagai Yahudi yang sudah tidak aktif. Yang jelas, Yahudi secara kelahiran dan asosiasi, tapi tidak menjalani kehidupan sehari-harinya dengan cara Yahudi yang bermakna. Tidak melakukan apapun untuk kepentingan Yahudi. Tidak mempraktikkan ajaran Yahudi mereka dengan cara apapun. Dan orang-orang seperti itu, kita seharusnya tidak mengharapkan mereka untuk angkat bicara saat 7 Oktober. Dalam beberapa hal, kami merasa senang. Saya tidak ingin mengatakan terkejut, tapi sangat menyenangkan melihat orang-orang yang benar-benar merasa terlibat sebagai Yahudi, yang mungkin sebelumnya tidak terlalu vokal, namun melihat momen ini sebagai kesempatan untuk bersuara. Kami melihat mereka. Kami juga melihat orang-orang yang baru saja saya sebutkan, yang sebelumnya tidak pernah vokal, tidak akan pernah vokal, dan tetap tidak vokal. Dan kemudian ada juga mereka yang berada di tengah-tengah. Dan merekalah yang seperti itu. Saya lebih merasa frustrasi dengan orang-orang yang lebih terlibat, bisa saja mengatakan lebih banyak, tapi karena alasan sensitivitas PR atau alasan lainnya, mereka tidak melakukannya. Dan orang-orang seperti itulah yang membuat saya frustrasi. Jadi menurut saya, ini bukan soal Hollywood secara keseluruhan. Semua orang sama saja. Kalian semua mengecewakan saya. Karena seperti yang kamu bilang, tahu sendiri, aktor favorit seseorang juga bisa saja pemabuk yang kasar. Kamu pasti akan kecewa dengan beberapa orang. Bagi saya, yang paling mengecewakan adalah mereka yang seharusnya lebih tahu. Kamu pernah mendukung orang lain sebelumnya. Sekarang ini tentang bangsamu sendiri. Kamu juga pernah menjadi pembawa acara di Gala Yahudi sebelumnya. Sikapmu soal ini bagaimana? Orang-orang seperti itu benar-benar membuat saya frustrasi. Ya, saya pikir kamu tahu ada persepsi di kalangan non-seniman bahwa ada konsekuensi jika bersuara demi isu yang tidak populer. Dan jelas, sekarang Israel adalah tujuan yang tidak populer. Sayangnya, kamu tahu, di kalangan trendy, dan akan ada konsekuensinya. Dan saya tahu di cabang seni lainnya, maksud saya di musik klasik, sangat sulit bagi orang untuk berbicara mendukung Israel. Beberapa orang yang melakukannya, kamu tahu, mendapat banyak umpan balik yang sangat negatif. Tapi saya juga pernah mendengar, dan kamu tahu, seseorang seperti Jennifer Goodwin yang kamu wawancarai di podcastmu, kami bilang itu sama sekali tidak benar. Dan dia benar-benar, kamu tahu, dia benar-benar menegaskan identitas Yahudinya sejak 7 Oktober. Secara umum, apakah itu juga yang kamu dengar? Ya, secara umum tidak ada pemblacklistan terhadap orang-orang yang berbicara mendukung Israel. Itu memang tidak terjadi. Saya akan bilang yang terjadi adalah seperti ini. Ini lebih merupakan persoalan komersial umum yang menyangkut merek atau proyek tertentu. Mereka mungkin tidak ingin terlibat dengan seseorang yang secara terang-terangan dan vokal mengangkat isu apapun. Ini bukan masalah Yahudi atau Israel. Ada orang yang cuma berpikir, aku hanya mencoba menjual sepatu. Aku tidak mau berurusan dengan siapapun yang membawa pesan selain beli sepatu ini. Seperti aktris yang memerankan Snow White. Situasinya seperti itu. Kamu tahu, yang disalahkan karena membuat film itu gagal, padahal film itu mungkin memang akan gagal. Karena dia, kamu tahu, dia jadi sangat vokal, kamu tahu, di pihak kiri. Benar,
Tapi menurutku seperti situasi itu, topiknya apapun sebenarnya tidak terlalu penting. Kalau kamu memilih isu yang sensitif dan menyeret proyek komersial ke dalam kehebohan itu, orang-orang nggak mau ikut terseret. Dan aku mengerti itu karena kamu sedang mencoba menjual sesuatu. Itu juga akan sama saja kalau kamu terus gencar menyuarakan dukungan untuk Israel. Dan kamu, tahu kan, kamu di sana mencoba, sekali lagi, menjual sepatu atau apapun itu. Tapi dalam hal seperti, oh, aku sangat mendukung Israel. Oh, kita nggak bisa mempekerjakan orang itu. Nggak terjadi sejauh yang aku lihat. Dan faktanya yang aku lihat adalah, kamu tahu, ada begitu banyak orang begitu kamu mulai angkat suara dan mengaku, ya, aku salah satu Yahudi yang pro-Yahudi. Kamu akan menemukan semua sesama komunitasmu di seluruh bisnis yang berkata, oke, bagus, apa yang bisa kita buat bersama? Proyek apa yang sekarang sedang kita coba buat, jual, dan ceritakan dengan penuh urgensi. Dan kamu melihatnya di seluruh industri, mulai dari eksekutif studio, produser, penulis, hingga aktor. Seperti semua orang yang peduli, sekarang benar-benar tergerak setelah 7 Oktober. Berbeda dengan sebelum 7 Oktober, dengan taruhannya yang makin besar dan rasa mendesak yang makin kuat. Dan lihat, memang sulit untuk menceritakan dan membuat kisah-kisah ini, karena berbagai alasan. Tapi bukan karena semacam praktik blacklist. Bukan karena alasan seperti, kami tidak suka Israel, kami tidak suka orang Yahudi, kami tidak akan menceritakan kisahmu. Lebih kepada jika sulit untuk diceritakan, itu karena A, kami kesulitan mendapatkan talenta yang tepat, atau sesuatu untuk menceritakan kisah Yahudi ini. Jadi seperti misalnya serial Netflix Nobody Wants This. Menurut saya, itu contoh sempurna dari apa yang seharusnya kita semua lakukan di Hollywood, dan itu luar biasa. Komedi romantis kontemporer, dibintangi oleh bintang-bintang besar, sangat menarik. Kebetulan, semuanya tentang orang Yahudi, dan betapa orang Yahudi sangat mencintai identitas Yahudi mereka. Luar biasa, sempurna banget. Yang jadi lebih sulit adalah kalau kamu tidak punya Kristen Bell dan Adam Brody untuk membintangi acara kamu. Itu bisa jauh lebih sulit. Dan mungkin kamu kesulitan menemukan orang itu karena mereka gugup untuk terlibat dalam proyek Yahudi. Nah, disitulah kamu mungkin menghadapi masalah seperti itu. Atau cerita yang ingin kamu sampaikan itu, aku tidak mau bilang terlalu Yahudi, tapi lebih ke arah ceritanya tidak cukup menarik secara universal sebagai sebuah hiburan, sehingga tidak punya keunggulan tersendiri selain hanya menjadi cerita Yahudi yang penting. Karena akan membutuhkan banyak uang untuk memproduksinya. Dan kamu akan butuh penonton umum agar bisa balik modal, kan? Tepat sekali, ini kan pasar ya, jadi nggak bisa cuma saya bikin film ini hanya untuk 15 juta orang Yahudi di dunia, dan saya butuh setiap dari mereka nonton supaya bisa balik modal, kan? Harusnya ini adalah cerita yang benar-benar menarik. Karakternya juga benar-benar menarik. Oh, dan omong-omong, mereka Yahudi, dan cara mereka berbicara, berinteraksi, serta menjalani hidup itu dengan cara Yahudi. Itulah jenis-jenis proyek yang seharusnya didorong di balik layar. Dan orang-orang benar-benar sedang mengerjakannya. Memang, ini adalah bisnis yang sulit saat ini. Pokoknya sulit untuk membuat sesuatu. Seperti yang kebanyakan orang tahu, Hollywood sedang berubah dengan sangat cepat dan sekarang lebih sulit dari sebelumnya untuk membuat karya orisinal. Jadi, semuanya adalah kumpulan berbagai faktor. Tapi intinya adalah, saya belum pernah mengalami perasaan seperti, oh, orang itu bicara tentang Israel, kita tidak bisa mempekerjakannya. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, orang Yahudi jelas memainkan peran penting dan sentral dalam pembentukan Hollywood di industri film dan kemudian televisi. Kami yang menciptakannya. Ya, benar sekali. Meskipun Museum of Hollywood awalnya tidak ingin membicarakan hal itu, tapi kita kesampingkan dulu. Namun, penggambaran kehidupan Yahudi, selain sebagai orang luar atau korban, atau kelompok yang ingin berasimilasi, bukanlah sesuatu yang kebanyakan orang Yahudi di Hollywood merasa nyaman atau tertarik untuk menggambarkannya. Kamu tahu, sementara para antisemit selalu bersemangat menggambarkan Hollywood sebagai institusi Yahudi, orang-orang Yahudi di Hollywood pada masa keemasan Hollywood justru sama sekali tidak ingin menjadi wakil orang Yahudi, bahkan bukan sebagai pembela mereka. Seperti yang saya katakan, seperti yang ditemukan Ben Heck pada tahun 1930-an, jelas Hollywood di tahun 2020-an sangat berbeda. Tapi menurutmu, bagaimana sejarah ini memengaruhi respons orang Yahudi di industri hiburan terhadap peristiwa 7 Oktober dan lonjakan antisemitisme di seluruh dunia saat ini? Apakah masih ada keraguan selain faktor pasar untuk benar-benar mendalami kisah Yahudi yang otentik?
Kamu tahu, jelas mereka tidak khawatir kalau mereka gagal berasimilasi, seperti misalnya para kepala studio di tahun 30-an. Tapi menurutmu, apakah masih ada keraguan untuk membuat kisah-kisah Yahudi? Ya, kamu sudah membahas semua bagiannya. Maksudku, menurutku, apa yang kita lihat hari ini adalah semacam etos yang diwariskan dari era 30-an, seperti yang kamu tunjukkan dan sekali lagi, maksudku memang begitu. Aku paham kenapa para kepala studio saat itu mengganti nama mereka dari Shmuel Goldfish menjadi Samuel Goldwyn. Kau tahu, itu bukan soal betapa buruknya menjadi Yahudi, tapi lebih kepada, aku sekarang orang Amerika. Aku pindah ke sini dari Eropa Timur. Aku ingin menjadi bagian dari masyarakat ini. Kita sedang menciptakan budaya Amerika ini. Dan kau tahu, yang menarik adalah, tentu saja, Hollywood klasik benar-benar dipenuhi dengan cerita dan moralitas Yahudi. Mereka hanya tidak menyebutnya seperti itu. Itu bukan cerita Yahudi. Begitu juga dengan banyak aktor Yahudi. Ya, kamu tahu, tentu saja, di mana-mana. Tapi tidak terang-terangan menampilkan identitas Yahudi. Dan biasanya memerankan non-Yahudi, kamu tahu? Orang-orang seperti Paul Mooney yang memerankan semua etnis kecuali Yahudi, padahal dia sendiri Yahudi. Saya sedikit mengerti kenapa dulu memang seperti itu. Dan saya pikir apa yang kamu lihat hari ini adalah efek sisa dari perasaan bahwa kita harus meredam identitas Yahudi kita. Dan kita hanyalah orang Amerika. Kita memang begitu dan saya pikir itulah dasarnya. Dan kemudian saya pikir, sejak saat itu, yang juga memperparah adalah ketakutan yang tidak pernah dipertanyakan, yaitu kalau kita terlalu terang-terangan. Mereka akan bilang, Yahudi mengendalikan ini, dan Yahudi melakukan itu. Yang mana tanggapan saya selalu, mereka tetap akan bilang begitu. Jadi lebih baik kita dapat sesuatu dari situ. Kamu tahu, saya sebenarnya pernah punya percakapan itu, persis seperti ini, dengan Jason Alexander di podcast saya. Dan dia menjelaskan, saya semacam bertanya padanya kenapa. Dia menjelaskan, ya saya pikir ada ketakutan. Dan saya bilang, ya mereka tetap akan bilang begitu, jadi kenapa kita tidak melakukannya saja? Dan dia bilang, kamu tahu, saya belum pernah memikirkan itu. Saya rasa itu belum pernah dipertanyakan. Saya pikir banyak dari itu hanya diwariskan saja. Saya rasa memang begitulah cara Hollywood beroperasi selama ini. Yaitu, kita tidak mau terlihat seperti kita yang berkuasa, karena mereka semua bilang kita yang mengendalikan. Jadi, kekuatan apapun yang kita miliki, sebaiknya tidak benar-benar kita gunakan untuk keuntungan kita sendiri. Kita harus memastikan bahwa kita selalu mengangkat orang lain, dan itu memang bagus. Memang baik untuk mengangkat orang lain, tapi kita seringkali tidak ikut mendapat dukungan seperti itu. Dan sekali lagi, saya juga berpikir penting untuk dicatat, banyak dari orang Yahudi di Hollywood sebenarnya bukan Yahudi yang aktif terlibat. Jadi sekali lagi, mengharapkan orang-orang itu untuk menjadi penggerak dan, Anda tahu, memimpin proyek-proyek Yahudi, prioritas Yahudi, dan mengangkat suara-suara Yahudi, mereka tidak akan melakukannya. Mereka tidak melihat diri mereka dalam peran itu. Mereka tidak menganggap itu sebagai tanggung jawab mereka. Kamu tahu, aku tidak akan terkejut jika dalam 1 atau 2 generasi, keluarga mereka, kamu tahu, benar-benar kehilangan hubungan Yahudi mereka. Itu adalah tipe-tipe Yahudi yang sudah tidak aktif. Banyak Yahudi di Hollywood seperti itu. Banyak juga Yahudi di Amerika, kan? Ya, aku tadi mau bilang bahwa itu adalah kelompok demografis terbesar dari orang Yahudi, yang oleh para demografer disebut Yahudi tanpa agama. Tepat sekali. Jadi misalnya, aku percaya di LA, jumlahnya sekitar 40% atau 30%. Jadi kamu mungkin berpikir, di Hollywood persentasenya mungkin mirip, bahwa banyak orang Yahudi, seperti yang kita bicarakan, sebenarnya tidak benar-benar dihitung sebagai Yahudi dalam hal memiliki tanggung jawab atau prioritas Yahudi di dalam industri tersebut. Ya, itu membawa saya ke pertanyaan saya berikutnya, yang kamu tahu, saya pikir salah satu wawasan terbesar tentang orang Yahudi modern adalah pernyataan Cynthia Ozick bahwa universalisme adalah parokialisme orang Yahudi. Dan itu adalah sesuatu yang ingin saya bahas dengan Anda. Menjunjung tinggi nilai-nilai universal jelas merupakan bagian penting dari Yudaisme, tetapi bukan semuanya. Namun aspek peradaban Yahudi itu tampaknya menjadi yang paling mudah dipertahankan oleh sebagian besar orang Yahudi Amerika. Karena sebagian besar dari kita dibesarkan dengan nilai-nilai politik dan sosial yang liberal. Dan itu adalah fondasi dari banyak hal baik yang dicapai oleh orang Yahudi di Amerika dan di tempat lain. Tetapi itu juga membuat mereka menjadi kurang siap ketika harus membela diri. Banyak dari Yahudi yang paling terbuka dalam menerima identitas Yahudi mereka, terutama di bidang seni, tampaknya jauh lebih tertarik untuk melihat sudut pandang orang lain daripada sudut pandang orang Israel atau Yahudi sendiri. Yang mana bagus, dalam satu sisi, untuk mendorong dialog semata-mata demi dialog.
Namun, itu sebenarnya tidak membantu membela orang Yahudi di negara mereka ketika sedang dikepung dan dibanjiri bukan hanya kritik, tetapi juga fitnah darah dan delegitimasi. Bahkan setelah 7 Oktober meminta mereka untuk membela orang Yahudi seperti kelompok lain membela diri mereka sendiri, tampaknya sangat sulit bagi mereka. Apakah itu salah satu alasan mengapa respons terhadap Trisis saat ini dari orang Yahudi di bidang seni, menurut pandangan banyak orang di audiens, sangat mengecewakan? Saya pikir itu adalah pengamatan yang sangat tajam. Dan saya rasa jawabannya iya. Menurut saya, itu adalah ciri khas Yudaisme yang sangat Amerika. Seperti Yudaisme sama dengan tikun olam, dari awal, tengah, hingga akhir. Hanya itu saja. Dan tentu saja, itu bukanlah seluruh makna dari Yudaisme. Itu tentu saja merupakan salah satu aspek penting dari Yudaisme dan bagian yang indah. Seperti yang kamu katakan, bagian dari apa yang membuat kita menjadi bagian yang begitu hidup di semua masyarakat tempat kita berada adalah cara kita peduli terhadap sesama. Maksud saya, itu adalah salah satu perintah utama kita dalam 100 cara berbeda di seluruh liturgi dan kitab suci Yahudi. Yaitu, kamu tahu, peduli pada orang asing, peduli pada janda, peduli pada yatim piatu, peduli pada musuhmu. Semua itu sangat penting. Titik. Dan itu bukan segalanya. Kamu butuh keseluruhan paketnya. Kita jauh lebih dari sekedar satu nilai itu saja ketika berbicara tentang siapa orang Yahudi itu. Dan jika seluruh definisimu tentang menjadi Yahudi hanyalah keadilan sosial, maka imanmu, komunitasmu sebenarnya bukanlah orang Yahudi. Itu adalah keadilan sosial. Dan kamu hanya sekedar menaruh kipah di atasnya. Iya, maksudku, aku menonton episodemu dengan Jason Alexander. Dan kau tahu, dia hebat. Dia sangat berbakat. Dan dia benar-benar angkat suara sepanjang karirnya untuk membela kepentingan Yahudi. Tapi menurutku menarik ketika dia bicara tentang bagaimana dia ragu-ragu untuk langsung angkat suara. Untuk, kau tahu, seorang anak yang menjadi sandera. Kau tahu, di awal setelah 17 Oktober. Tapi dia ingin bicara tentang anak-anak secara umum, kau tahu. Atau setidaknya, kau tahu, dia merasa tidak nyaman hanya berbicara tentang korban dari Israel. Dan tidak tentang warga Palestina yang juga menjadi korban. Dan aku bilang, ya kau tahu, aku mengerti itu. Tapi, itu juga bukan sesuatu yang akan terpikirkan oleh siapapun di pihak lain untuk dilakukan. Ya, dan dia bukan satu-satunya tamu yang pernah aku undang yang mengungkapkan perasaan serupa. Kau tahu, menunjukkan hal itu. Lagi, mungkin itu tidak pernah dipertanyakan. Hampir menjadi bagian dari diri mereka sendiri. Naluri untuk benar-benar merasa perlu membagikan. Seperti, wah, aku tidak sedang berpihak pada kelompokku sendiri di sini. Aku tidak mengutamakan Yahudi. Jangan sampai aku hanya berpihak pada orang Yahudi. Tepat sekali. Jangan sampai ada yang mengira bahwa aku, kau tahu, punya kesetiaan pada satu kelompok orang dibandingkan yang lain. Dan maksudku, menurutku tidak apa-apa untuk mengutamakan keluargamu dalam hidup, kau tahu. Tentu saja jika semua hal separah. Dan ini juga bukan permainan zero sum. Kau tahu, kau bisa membuat video untuk satu sandera, lalu membuat sebanyak mungkin video lain untuk siapapun yang kau mau. Tapi seharusnya tidak begitu. Aku percaya kamu tidak perlu ragu atau mempertanyakan keinginanmu untuk hadir bagi komunitasmu saat mereka membutuhkanmu. Menurutku, tidak ada yang perlu seseorang minta maafkan soal itu. Itu sangatlah wajar. Dan sekali lagi, seperti yang kamu katakan, bukan hanya pihak lain dari persoalan ini yang tidak punya keraguan seperti itu, tapi tidak ada kelompok lain yang punya keraguan seperti itu. Kamu tidak akan melihat seorang Asia Amerika berkata, "Oh tidak, orang Asia Amerika sedang diserang. Aku tidak tahu apakah aku harus mengatakan sesuatu karena aku harus memikirkan kelompok lain." Apakah mereka akan berpikir, "Apa aku sudah cukup membela mereka?" Tidak, ini seperti, "Kamu menyerangku, aku akan membela kelompokku." Itu sangat alami. Itu tidak wajar jika kamu merasa harus meminta maaf untuk hal itu. Jadi sekali lagi, ini sangat bisa menjadi sesuatu yang saling melengkapi. Tidak ada yang mengatakan harus menjadi permainan menang kalah. Ini aku atau tidak ada. Tapi tidak apa-apa untuk memprioritaskan orang-orangmu sendiri, identitasmu sendiri. Itu alami. Itulah jati diri kita. Tidak ada yang salah dengan itu. Ya,
Ngomong-ngomong soal keluarga, kita hidup di budaya yang terbelah secara politik. Menurut saya, setiap keluarga Yahudi, seperti halnya setiap keluarga Amerika, punya perbedaan pendapat soal politik. Begitu juga soal Israel setelah peristiwa 7 Oktober. Kamu adalah bagian dari keluarga yang sangat dikenal publik. Orang-orang yang tidak malu-malu untuk menyatakan pendapat mereka. Dan tanpa bermaksud untuk menyentuh titik sensitif, saudaramu Ben telah menyatakan sikap secara terbuka tentang Israel yang sangat berbeda dari sikapmu sendiri, atau bahkan dari sikap orang tuamu, kalau boleh saya tambahkan. Bagaimana kamu menghadapi perbedaan-perbedaan itu? Apakah ada cara untuk melakukan itu dalam isu-isu yang sangat penting tanpa merusak hubungan? Karena bahkan jika kamu setuju untuk tidak membicarakan hal-hal tertentu, dan menurutku, kamu tahu, kita semua punya keluarga, dan kamu tahu, saat Thanksgiving atau Pesah, kamu tahu, ada semacam gencatan senjata soal politik. Dan jika tidak ada gencatan senjata soal politik, kamu tahu, bisa timbul masalah. Tapi ketika kamu tidak membicarakan hal-hal yang penting bagi kalian berdua, diam seperti itu juga bisa menyebabkan kesalahpahaman, sama seperti perdebatan. Benar sekali. Jadi menurutku, lagi-lagi, dari pertanyaan-pertanyaanmu saja, kamu hampir menjawab pertanyaanmu sendiri dengan semua pertanyaanmu. Karena semuanya sangat tepat, Jonathan. Itu sangat khas Yahudi, bertanya balik dengan pertanyaan lain. Ya, kamu tahu. Jadi kamu benar sekali bahwa apapun itu, Setiap kali kamu punya hubungan yang kamu pedulikan dan ada perbedaan atau ketidaksepakatan di sana, jika kamu ingin mempertahankan hubungan itu, kamu harus mengutamakan hubungan tersebut. dan ketika kamu mengutamakan hubungan, itu berarti berkomunikasi. Itu berarti berkomunikasi dalam hubungan seperti, "Hey, kamu adalah seseorang yang penting bagiku." Aku ingin meluruskan sesuatu. Maksudku, aku ingin memastikan kita saling memahami. Aku mencintaimu. Ini adalah hal yang kita tidak setujui, tapi kamu tetaplah kamu, aku tetaplah aku. Kita bisa membicarakan hal-hal ini. Dan menurutku, hanya dengan melakukan percakapan itu saja sudah cukup. Dan kamu tahu, aku sudah sering membahas di acaraku tentang bagaimana cara melakukan percakapan yang dalam dan panjang seperti ini. Dan percakapan itu memang harus dalam dan panjang. Ini bukan, kamu tahu, jenis hubungan yang aku bicarakan ini bukan untuk teman sekamarmu di kampus dulu, yang kadang-kadang kamu mention di Twitter. Itu hal yang berbeda. Kamu tahu, tolak ukurku selalu begini. Kalau kamu tidak akan bertemu orang ini untuk makan malam bersama, kecuali untuk berdebat tentang Israel atau apapun itu, berarti ini bukan hubungan yang seharusnya kamu usahakan untuk dipertahankan sekarang. Tapi kalau itu memang seseorang yang benar-benar ingin kamu temui dan habiskan waktu bersama, ya temui dan habiskan waktu bersama mereka. Beri dirimu ruang. Lakukan percakapan di mana kalian berdua bisa dengan aman dan jujur saling mengungkapkan sudut pandang masing-masing. Dan ketika kalian sampai di akhir percakapan itu, kalian belum tentu akan saling mengubah pendapat satu sama lain. Saya rasa umumnya tidak ada yang berubah pikiran hanya karena sebuah percakapan, tapi kalian jadi bisa memahami sudut pandang masing-masing. Dan itu membuat kalian bisa berkata, "Oke, saya mengerti." Seperti, orang ini ternyata bukan monster jiwa total. Dan mereka juga melihat bahwa saya bukan seorang maniak genosida, seperti ketakutan terbesar mereka. Sebenarnya, kita hanya orang-orang yang sampai pada kesimpulan berbeda di sini, entah karena alasan apa. Dan sekarang, kita bisa melanjutkan hidup kita. Kalau kita ingin membicarakannya di lain waktu, kita bisa. Tapi, kita tidak harus melakukannya. Kemungkinan besar, kita tidak akan membicarakannya lagi, karena kita tahu kita tidak sependapat. Kita lebih memilih menikmati kebersamaan seperti biasanya dan menjaga hubungan itu. Tapi kita tahu jalannya sudah terbuka, dan tidak ada lagi rasa penasaran tersembunyi, ketegangan tersembunyi, atau kecurigaan tersembunyi tentang apa yang dipikirkan orang ini. Apa yang mereka katakan di belakang saya? Apa sebenarnya pendapat mereka tentang hal ini? Karena kamu sudah mengungkapkannya, lalu kamu bisa menenangkan diri dan menjalani hidupmu tanpa harus memikul tanggung jawab emosional atas apa yang dipikirkan orang itu. Kamu hanya bertanggung jawab untuk menjaga hubungan dengan orang yang kamu pedulikan. Jadi, menurut saya, bukan hanya sangat mungkin untuk dilakukan saat ada keretakan besar dengan siapapun yang kamu pedulikan, tapi itu juga sangat penting untuk dilakukan. Dan itu, kamu tahu, sangat menyembuhkan dan menopang hidup untuk melakukan hal itu. Dan lihat, sekali lagi, semua catatan pentingnya adalah kedua belah pihak harus sama-sama mau, kan? Jadi, maksud saya, kalau ada seseorang yang benar-benar kamu tahu sudah berubah menjadi sangat destruktif ke arah tertentu, bahwa mereka menyerangmu dan mereka tidak mau ada urusan denganmu, dan mereka mengatakan hal-hal buruk tentangmu,
Dan kamu tahu, kamu tidak butuh itu. Jadi, hubungan itu hanya bisa berjalan kalau kedua orang memang ingin ada hubungan. Dan sayangnya, saya beruntung karena saya belum pernah mengalami hal ini. Tapi saya punya banyak kenalan, seperti halnya kamu, dan seperti kebanyakan orang Yahudi saat ini, entah mereka sendiri atau orang terdekat mereka pernah mengalaminya. Ada banyak cerita buruk tentang sahabat yang memutuskan hubungan. Kamu tahu, hanya karena, kamu mendukung Israel, berarti hubungan kita selesai. Yang menurut saya, sayangnya, sulit dipahami bagaimana itu bisa terjadi. Itu sangat kejam. Tapi tidak ada yang bisa kamu lakukan soal itu. Kalau memang ada orang yang seburuk itu, ya itu memang sifat mereka. Dan mereka harus menanggungnya sendiri. Entah bisa tidur nyenyak atau tidak. Tapi semoga kamu berada di situasi di mana saat kamu menunjukkan kerentananmu terlebih dulu dan mengutamakan hubungan, bukan perdebatan atau isinya. Ini bukan soal agenda untuk mengubah pikiran. Satu-satunya agenda adalah bagaimana kita saling memahami dan tetap terhubung dalam hubungan yang kita pedulikan. Secara umum, saya berharap kamu bisa menjaga hubungan itu. Ya, menurut saya itu nasihat yang sangat baik. Saya rasa masalahnya adalah budaya umum kita, kamu tahu, bergerak ke arah yang berlawanan dan memang sudah bergerak ke arah sana. Saya ingat mendengar dari para rabi dan kamu tahu setelah tahun 2016 dan pemilihan presiden itu, ada pasangan yang bercerai karena perasaan mereka terhadap Trump. Dan saya pikir, wah ini benar-benar gila. Dan masih banyak alasan yang lebih baik bagi pasangan menikah untuk berdebat selain soal politik. Tapi nyatanya itu benar-benar terjadi. Dan saya pikir, kamu tahu, itu sudah merembes ke setiap isu. Tapi tentu saja, sejak Israel menjadi isu yang sangat sentral dalam budaya, saya pikir ini mendorong orang ke arah yang negatif, di mana mereka hampir merasa seolah dianggap tak lagi solid oleh pihak manapun yang mereka dukung. Jika mereka tidak marah pada kerabat atau orang-orang yang sangat dekat dengan mereka, jika mereka tidak setuju dengan mereka, Ya, itu adalah realitas palsu, bukan? tapi itulah yang terjadi di media sosial. Itulah yang terjadi di banyak aspek kehidupan kita saat ini. Itu adalah realitas virtual atau realitas palsu. Ya, maksud saya adalah gagasan bahwa kita tidak punya suara dalam bagaimana kita berdiskusi satu sama lain. Atau bahwa sejak tahun 2016, dan saya setuju bahwa saya pikir kemunculan Donald Trump benar-benar membuka ketidaksopanan yang mengerikan ini. Dalam cara kita kini menganggap wajar saat berbicara satu sama lain dan memandang satu sama lain. Di negara ini dan kemudian sebagian besar di seluruh dunia, hal itu benar-benar mulai terjadi dalam 10-15 tahun terakhir. Kita tidak perlu melakukan itu karena hal itu sudah seperti ada di sekitar kita. Dan kita melihat orang lain melakukannya di TV, dalam politik kita, di media sosial, dan di sekitar kita. Kita berpikir, sepertinya itulah yang sedang kita lakukan sekarang. Tapi kita bisa memilih untuk tidak melakukannya dengan cara yang sama, seperti kita perlahan-lahan kehilangan kemampuan berpikir kritis sebagai sebuah keterampilan. Bukan berarti kita tidak mampu berpikir kritis, kita hanya melihat banyak orang yang tidak melakukannya. Dan tanpa sadar tentu saja, kita berpikir, sepertinya saya tidak perlu ikut serta dalam hal itu. Saya bisa saja membaca sesuatu secara online dan menganggap itu benar, lalu mulai membicarakannya tanpa melakukan pemikiran kritis sama sekali. Kita harus terus menyuarakan hal ini dengan mengatakan, "Hei, tidak, ada pilihan yang bisa kamu ambil di sini." Kita bisa saja saling berbicara dengan sopan. Kita bisa saling melihat sebagai manusia. Ada jauh lebih banyak hal yang menyatukan kita daripada yang memisahkan kita. Apa yang biasanya kita lakukan sekarang, seperti kita akan mencari satu hal yang tidak kita setujui. Ini seperti kita punya satu hidangan lengkap di depan kita. Kita setuju pada hidangan utama, kita setuju pada hidangan penutup, kita setuju pada pembuka. Jadi, ada satu kacang polong di lauk yang tidak kita setujui. Dan kita akan membuat seluruh hidangan hanya tentang kacang polong ini. Dan kalau kita tidak bisa setuju soal kacang polong itu, aku anggap kamu sudah tidak ada. Dan itu bukan cara yang baik untuk menikmati hidangan. Dan kita seolah-olah melepaskan tanggung jawab kita dalam hal itu. Padahal, kita bisa memilih untuk bersikap lebih hormat dan lebih positif. Dengan cara yang benar-benar menciptakan sesuatu yang baik. Daripada hanya mengikuti arus dan membiarkan segalanya memudar dan hancur menjadi retorika penuh kebencian, perpecahan, dan polarisasi. Kita bisa memilih di sini. Kita bisa membuat pilihan.
Bukan hukum alam bahwa manusia harus terpolarisasi satu sama lain dan saling membenci di kelompok-kelompok tertutup. Tidak ada yang mengatakan seperti itu. Tidak harus seperti itu. Ya, memang seperti itulah budaya kita selama ini. Saya tahu, Anda tahu. Dulu saya sering melakukan program debat dengan teman lama saya, JJ Goldberg, yang sudah lama menjadi editor di Forward. Dan kami dulu sering melakukan debat kiri kanan seperti itu. Tapi inti dari acara itu adalah, kami adalah teman lama, dan kami bisa berbicara dengan sopan, dan kami melakukannya di seluruh Amerika Utara. Bahkan, saya rasa sampai ke Yersu, tempat Rabi Wolpe berada. Dan seringkali kami mendapat, tapi hal yang menarik dari itu, kami akan berdebat tentang Israel dan berbagai hal lainnya. Dan pada akhirnya, kami akan mengingatkan orang-orang bahwa mereka memiliki lebih banyak kesamaan, Anda tahu, daripada hal-hal yang memisahkan mereka. Tapi seringkali reaksi dari penonton adalah mengatakan, kalian sebenarnya tidak terlalu banyak berbeda pendapat. Dan Anda tahu, kami akan merespons. Tapi apakah Anda benar-benar mendengarkan? Kami tidak melakukan apa-apa selain berdebat, tapi mereka merespons nada bicara. Kami tidak saling berteriak, kami tertawa bersama. Kadang-kadang kami saling bercanda, tapi tetap berbicara dengan hormat. Dan mereka telah diajari untuk berpikir bahwa jika itulah yang kamu lakukan, berarti kamu sebenarnya tidak benar-benar berbeda pendapat. Benar, tepat sekali. Itu seperti otot yang kita lupa cara menggunakannya, tapi kita memilikinya. Kita punya kemampuan itu. Kita selalu memilikinya. Hanya saja, seperti yang kamu katakan, budaya memberi kita izin untuk membiarkan otot itu melemah. Jadi kita harus terus mendorong sesama pria, wanita, dan anggota komunitas kita untuk menggunakan otot itu. Bukan hanya karena itu terasa menyenangkan atau karena itu hal yang benar untuk dilakukan. Itu lebih baik untuk semua orang. Maksud saya, itu adalah pengalaman yang sangat positif. Tidak ada kerugiannya. Tidak ada kerugiannya. Tidak, memang tidak ada. Tapi saya juga akan bilang, bahkan di komunitas Yahudi pun, tidak banyak peminat untuk debat seperti itu lagi, seperti yang sudah kita temukan. Saya tidak tahu. Saya baru saja menonton debat yang bagus. Saya pikir banyak orang menonton debat Darrow Horn dan Deborah Lipstadt. Debat Sapir juga mendapat banyak perhatian. Ya, tidak dengar, saya tidak bilang itu tidak mungkin. Tapi menurut pengalaman saya, sepertinya minatnya sedikit berkurang dibandingkan dulu. Karena orang-orang sudah terlalu marah tentang segala hal. Tapi juga ini, kamu tahu, biar saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu membicarakan tentang memprioritaskan hubungan dan keluarga itu satu hal. Terutama ketika ada perbedaan pendapat di antara keluarga. Tapi di mana kita harus menarik garis sebagai sebuah komunitas? Kamu sudah berkali-kali bicara tentang pentingnya inklusi. Tapi tanggapan terhadap itu mungkin adalah, jika semua yang kita perjuangkan hanyalah inklusi, maka kita sebenarnya, kamu tahu, itu berarti kita sebenarnya tidak benar-benar memperjuangkan apapun. Di mana seharusnya kita menarik batas sebagai sebuah komunitas. Karena jika ada satu hal yang saya pelajari dalam karier saya sebagai jurnalis, adalah bahwa semua orang ingin menarik batas. Hanya saja mereka tidak setuju di mana batas itu seharusnya ditarik. Ini jelas merupakan pertanyaan yang luas. Saya pikir bahkan jika batas-batas itu sudah ditarik, dan tentu saja, seperti yang Anda katakan, selalu ada batas untuk sesuatu, pintunya harus selalu tetap terbuka. Jadi saya memang ingin mengatakan itu. Kita harus selalu menyediakan jalan keluar. Selalu harus ada jalan keluar. Kalau nanti Anda siap berubah pikiran, pintu kami terbuka. Bagi saya itu sangat penting. Tapi saya tidak berpikir itu berarti tidak ada batasan. Semua orang selalu diterima. Saya pikir, dan saya sebenarnya sudah membicarakan hal ini, seperti saya akan memberi Anda contoh dalam lingkungan organisasi Yahudi. Pertanyaannya muncul, saya bersama beberapa pemimpin organisasi Yahudi, di mana seharusnya kita menarik batas terkait orang-orang anti-Zionis yang bekerja di dalam organisasi Yahudi. Dan saya pribadi merasa Anda sepenuhnya berhak untuk menarik batas itu. Jika Anda adalah organisasi Yahudi yang misinya Anda tahu untuk pengembangan orang Yahudi atau mendukung aspek tertentu dari Yudaisme atau orang Yahudi untuk mengatakan, "Hey, jika Anda menentang keberadaan tanah air Yahudi dalam bentuk apapun, ini bukan organisasi yang tepat untuk Anda." Semoga Tuhan menyertai Anda. Silakan bekerja di tempat lain yang mungkin lebih cocok untuk Anda. Kalau Anda berubah pikiran, kami punya pekerjaan. Datanglah ke ibadah. Bagus, tapi Anda tidak perlu bekerja di sini. Dan menurut saya, itu sepenuhnya sah. Itu benar-benar tidak masalah.
Saya rasa batasan seperti itu memang harus dibuat. Dan di dalam sinagoga Anda, mereka akan sedikit membatasi diri mereka sendiri. Anda tahu, jika saya berada di sinagoga di mana kami mendaraskan doa bagi negara Israel, dan kami berdoa untuk para tentara Israel setiap akhir pekan, jika Anda orang yang membuat hal itu jadi tidak nyaman, atau Anda sendiri merasa tidak nyaman karenanya, Anda sendiri yang akan menentukan batasan apakah ingin tetap tinggal atau pergi. Sinagoga tidak akan pernah menyuruh Anda untuk pergi. Pintu selalu terbuka. Tapi jika Anda Atau setidaknya seharusnya begitu. seharusnya begitu. Tapi kamu yang akan memutuskan sendiri. Aku tidak bisa berada di sini lagi. Ini bukan nilai-nilaiku. Dan kamu akan menentukan batasmu sendiri. Dan jika ini bukan untukmu, maka kamu boleh pergi. Dan semoga Tuhan menyertaimu ke tempat lain. Ini akan tetap ada jika kamu berubah pikiran. Menurutku, itulah sikap yang benar. Kami di sini jika kamu berubah pikiran. Tapi kalau kamu tahu, ada sesuatu yang sangat penting bagimu, tapi bertentangan dengan sesuatu yang sangat penting bagi kami, mungkin tempat ini bukan untukmu. Ya, menurutku itu poin yang sangat penting. Karena kamu tahu, pertanyaan tentang segala sesuatu bisa diperdebatkan. Bahkan di komunitas Yahudi yang sangat beragam. Kamu tahu, mudah saja untuk bilang kita semua bisa tidak setuju tentang, misalnya, berapa seharusnya tarif pajak. Tapi ketika menyangkut kehancuran satu-satunya negara Yahudi di planet ini, tempat setengah dari populasi Yahudi dunia tinggal, memperlakukan hal itu sebagai sesuatu yang bisa diperdebatkan. Kamu tahu, aku bisa bilang, dari pihakku, aku bersedia berdebat tentang hampir semua hal, tapi aku tidak mau memperdebatkan itu. Ya, aku setuju denganmu. Dan catatanku adalah, menurutku penting, terutama untuk orang Yahudi yang lebih muda, memastikan bahwa ada ruang di dalam lingkungan-lingkungan ini untuk berdiskusi, bertanya, dan mengajukan keberatan. Menurutku itu sangat penting, karena jika kita tidak menciptakan ruang itu, pada dasarnya kita menciptakan situasi biner, di mana seolah-olah kamu harus mencintai Israel. Dan jika kamu tidak mencintai Israel, itu berarti kamu pasti ada di pihak sebaliknya, yang artinya kamu akan berada di pihak yang membenci Israel, entah kamu benar-benar membencinya atau tidak. Dan kita tidak ingin menciptakan situasi biner seperti itu. Kita tidak ingin semuanya menjadi serba hitam putih. Entah kamu sepenuhnya sejalan, aku mencintai negara Israel, apapun artinya itu bagi rabiku, itu juga berarti bagiku, atau aku keluar dari sini. Kita harus punya sedikit jalan tengah ruang, di mana seseorang bisa datang dan berkata, aku merasa tidak nyaman dengan ini. Ini karena maksudku, kita tahu orang-orang terus-menerus disuguhi kebisingan anti-Israel ini sepanjang hari di sekitar mereka, terutama anak-anak muda. Itu ada di seluruh media sosial, itu ada di sekolah-sekolah, itu juga datang dari teman-teman mereka. Dan jika kita tidak memberi mereka tempat untuk datang dan boleh keliru atau bertanya, kita akan kehilangan mereka. Dan menurut saya, sangat penting bagi kita untuk menciptakan itu. Dan sejujurnya, ada juga orang dewasa yang seperti itu. Orang dewasa yang, Anda tahu, tidak mendapatkan pendidikan apapun dan mengalami hal yang sama. Anda tahu, mereka mendapatkan pendidikan pada saat yang sama dengan anak-anak mereka sekarang. Dan mereka juga dijejali dengan hal yang sama. Kita harus memastikan ada ruang bagi mereka untuk menyuarakan kekhawatiran. Tapi pada akhirnya, menurut saya, garis besarnya ada dua hal. Pertama, apakah Israel seharusnya ada atau tidak? Bagi saya, itu tampaknya garis yang cukup jelas. Kita bisa berdebat soal kebijakan. Seperti yang saya katakan, tidak ada yang mengkritik Israel seperti orang Israel sendiri setiap hari. Benar sekali. Kita tidak punya masalah di situ. Tapi, kita harus sepakat bahwa kita berpikir, Yahudi seharusnya bisa mengatur diri mereka sendiri, dan ada satu tempat di bumi yang secara kolektif kita semua punya ikatan dengannya. Dan bahwa ada hal-hal tertentu, sekali lagi, seperti hal-hal organisasi di mana tidak pantas untuk seperti. Jika pernyataan misi saya adalah, ini adalah sebuah. Kamu tahu, kita sedang melakukan edukasi tentang Israel di sini, dan kita mengadakan penggalangan dana untuk mengumpulkan uang bagi sebuah kibbutz di Israel. Dan jika kamu tidak setuju dengan itu, mungkin tempat ini memang bukan untukmu, dan kita tidak perlu berdebat apakah kita harus mengumpulkan dana untuk kibbutz. Barry, jika itu sangat mengganggumu, tempat ini bukan untukmu. Ya, aku rasa itu benar. Dan sejujurnya, menurutku, kamu tahu, Israel atau tidak, Israel memang satu-satunya isu yang ada saat ini. Kamu tahu, pertanyaan tentang di mana seharusnya perbatasan itu berada. Kamu tahu, semua hal yang benar-benar relevan 20 atau 30 tahun lalu, menurutku sekarang sudah tidak relevan lagi, dan apalagi setelah 7 Oktober. Menarik, saya penasaran, kenapa kamu merasa seperti itu?
Saya merasa seperti itu karena saya sudah menjadi bagian dari perdebatan ini selama 30 tahun terakhir. Tentang sekedar apakah Israel boleh ada atau tidak. Saya rasa itu satu-satunya masalah nyata saat ini. Karena menurut saya, untuk waktu yang lama, semacam komunitas Yahudi, Israel sendiri sangat terpecah tentang, Anda tahu, soal politik seputar proses perdamaian. Dan itu tercermin dalam diskusi di sini, di Amerika Serikat. Tapi kita sebenarnya sudah tidak membicarakan itu lagi. Kita sekarang membicarakan sesuatu yang jauh lebih mendasar. Anda tahu, anti-Zionisme bukanlah sesuatu yang katakanlah diperdebatkan atau sesuatu yang dianggap wajar. Di halaman editorial, misalnya di New York Times, 20 atau 30 tahun yang lalu, itu bukan hal yang normatif. Tapi sekarang itu sudah sangat lazim. Itulah yang mereka lakukan. Itulah inti dari argumennya, sebagian besar. Dan pada titik ini, menurut saya itu satu-satunya hal yang seharusnya kita fokuskan. Maksud saya, karena memang disitulah posisi kita sekarang. Disitulah peristiwa telah membawa kita. Saya rasa pandangan saya agak berbeda. Misalnya, kalau memakai contoh New York Times, ketika mereka membicarakan tentang antisionisme, saya melihat dua hal. Pertama, saya melihatnya, Anda tahu, pada dasarnya hanyalah sebuah gerakan kebencian. Dan sebenarnya tidak ada perdebatan atau diskusi intelektual yang bermakna yang terjadi. Ini Anda tahu, ini adalah kebencian terhadap Yahudi yang didasarkan pada fitnah, seperti yang kita lihat dilakukan oleh Soviet di abad lalu. Atau ini semacam kesalahan dalam mendefinisikan Zionisme. Seolah-olah itu berarti cara pemerintahan sayap kanan Bibi Netanyahu menjalankan negara dan menyamakan seluruh Israel dengan itu. Menurut saya, kalau kita menjentikan jari dan tiba-tiba ada pemerintahan yang benar-benar berbeda, yang melakukan hal yang benar-benar berbeda, saya pikir percakapannya sifatnya akan berubah. Apakah saya pikir sentimennya akan berubah? Tidak harus begitu, tapi saya memang berpikir sifat dari apa yang sedang dibicarakan akan berubah. Jika yang Anda lihat bukan pemerintahan yang setidaknya dipersepsikan membiarkan atau mendukung kekerasan para pemukim, atau punya ambisi untuk mengambil alih Gaza, Lebanon, dan tepi barat. Itulah persepsi terhadap pemerintahan saat ini setidaknya. Jadi saya pikir hal-hal mungkin bisa berubah di tingkat wacana jika ada pergantian pemerintahan akhir tahun ini. Tapi kita lihat saja nanti. Saya akan membantah pendapat Anda tentang itu. Karena saya tidak berpikir ada pemerintahan manapun yang mungkin terpilih tahun ini. Dan jelas Anda tahu, orang-orang Israel sangat terpecah tentang Netanyahu. Tapi mereka tidak terpecah soal perang. Mereka sebenarnya tidak terpecah soal perang, Anda tahu. Baik perang lawan Iran maupun perang melawan Hamas. Anda tahu. Dan bagaimanapun juga, jika Netanyahu telah berkuasa selama bertahun-tahun, Anda tahu, dia sudah memenangkan begitu banyak pemilu. Itu bukan karena Anda tahu, bukan karena konspirasi, tapi karena pihak lain seolah-olah sudah kehabisan argumen. Dan Anda tahu, jika bukan Bennett dan Yair Lapid, Anda tahu kebijakan mereka tentang perang tidak akan terlalu berbeda. Dan saya pikir jika Anda telusuri banyak orang, saya ambil contoh New York Times, saya kira. Siapa yang baru saja memenangkan hadiah Pulitzer? Anda bisa melihat daftar penulis mereka, ide-ide mereka, editornya. Siapa yang baru saja menulis ulasan buku gila ini tentang Bund? Kamu tahu, intinya mengatakan bahwa siapapun yang berpikir bahwa kamu tahu, Zionisme itu rumit, kamu tahu, Israel itu bagian penting dari identitas Yahudi, itu, kamu tahu, gila. Saya tidak berpikir mereka akan begitu. Mereka tidak akan memandang baik pemerintah manapun yang mungkin terpilih di Israel. Ya, maksud saya, bagian terakhir yang baru saja kamu katakan itu berkaitan dengan, kamu tahu, poin pertama yang saya buat. Dan menurut saya, itu hanyalah bentuk lain dari kebencian terhadap Yahudi. Jika kamu mengatakan kepada saya bahwa itu tidak terpikirkan. Itu adalah bentuk kebencian terhadap Yahudi yang sebenarnya tidak pernah terlihat di halaman editorial New York Times. Kamu tahu, di zaman ketika, kamu tahu, semacam kaum liberal berdebat dengan kaum konservatif. Dengan seseorang seperti Anthony Lewis, dia telah digantikan oleh orang-orang ini. Ya, itu tidak bagus maksudku. Itu Ya, kamu tahu, anti-Zionisme. Kita tidak siap untuk menghadapi jenis kebencian terhadap Yahudi yang spesifik ini. Kita, sebagai masyarakat, sebagai komunitas Yahudi, belum diajarkan bagaimana hal itu berfungsi, bagaimana mengenalinya.
Maksudku, kita, aku tidak. Aku tentu bukan orang pertama yang mengatakan ini. Tapi kamu tahu, kita telah menghabiskan semua waktu dan sumber daya kita untuk mengajar. Kebencian terhadap Yahudi sama dengan Holocaust, kamu tahu? Seperti itulah bentuknya, itulah adanya. Aku tahu cara mengenali seorang Nazi. Dan jika kamu bukan Nazi, aku tidak tahu bagaimana mengenali apakah kamu pembenci Yahudi atau bukan. Dan kami tidak menghabiskan waktu, uang, dan sumber daya untuk mengajarkan. Misalnya antisemitisme Soviet, antisionisme, dan seperti apa bentuknya. Serta bagaimana orang Yahudi sendiri di dalam Soviet Rusia dimanfaatkan untuk membongkar institusi mereka sendiri. Dan kita tidak punya pemahaman itu, kita tidak punya kemampuan mengenali polanya, sehingga hal itu sedang terjadi sekarang di dalam norma sosial, yang mana itulah cara kebencian terhadap Yahudi seringkali dapat beroperasi. Dan kita sedang berusaha mengejar ketertinggalan sekarang. Saya pikir itu poin yang sangat penting. Izinkan saya kembali sebentar ke film atau setidaknya sesuatu. Pertanyaan yang berhubungan dengan film di tahun 2024. Anda adalah bagian dari sekelompok kreator Yahudi yang menulis surat kepada Academy of Motion Picture Arts and Sciences untuk mempersoalkan aturan baru tentang Oscar pada saat itu. Terkait inklusi, meminta agar orang Yahudi dimasukkan ke dalam kelompok yang kurang terwakili yang menjadi bagian dari aturan tersebut. Saya rasa Anda tidak terlalu berhasil dengan hal itu, meskipun Anda bisa memberitahu saya jika saya salah tentang itu. Tapi apakah DEI bisa? Yang mana dalam praktiknya, meskipun beberapa orang menganggap itu benar secara teori, memperlakukan Israel dan orang Yahudi sebagai penindas kulit putih yang menjadi inti alasan mengapa begitu banyak kaum progresif berbalik menentang Israel. Apakah benar-benar bisa mengakomodasi orang Yahudi ketika mereka yang peduli dengan hal ini melihat orang Yahudi sebagai bagian dari kelas penindas dan tidak benar-benar bisa menjadi korban? Ini adalah, Anda tahu, pertanyaan yang sangat penting. Saya tahu Anda, teman-teman dan sekutu kulit hitam saya, menganggap DEI sangat penting bagi mereka dan juga bagi Anda. Mereka sangat keberatan dan merasa sangat dirugikan. Ketika mereka melihat suara-suara Yahudi mengatakan, hilangkan semuanya, mereka berpikir, lalu bagaimana dengan kami? Apa yang Anda pikirkan, Anda tahu? Di sisi lain, saya rasa mereka belum sepenuhnya memahami bagaimana hal itu. DEI pada dasarnya seperti yang Anda tunjukkan, telah dijadikan senjata dengan cara yang justru mengecualikan salah satu kelompok etnis terkecil di dunia. Dan itu sungguh gila. Jadi, sulit bagi saya untuk membayangkannya. Apakah ada versi di mana kita seharusnya memiliki kurikulum atau pandangan DEI yang benar-benar berfungsi, di mana keberagaman dan inklusi juga mencakup orang Yahudi sebagai kelompok etnis minoritas yang beragam? Tentu saja, setelah Anda memahami siapa dan apa itu orang Yahudi, mereka sangat cocok masuk ke dalam kerangka seperti itu. Tapi jika dunia terus salah paham sepenuhnya tentang siapa dan apa itu orang Yahudi, baik melalui narasi biner, penindas, dan yang tertindas. Dan Anda tahu, yang terkait dengan itu adalah pelabelan dan kesalahpahaman total tentang orang Yahudi. Seolah-olah mereka adalah kelompok orang Eropa kulit putih yang kaya, yang tidak hanya tidak akurat, tetapi bahkan tidak menggambarkan mayoritas orang Yahudi di dunia yang bahkan tidak berpenampilan sebagai orang kulit putih. Yang sangat membuat frustrasi, Anda tahu, itulah masalah besarnya. Jadi menurut saya, Anda tahu, jika kita bisa mengubahnya seketika, dan seluruh dunia seperti, oh, maksudmu, orang Yahudi sebenarnya adalah suku dari Israel yang diasingkan dan tersebar ke seluruh dunia. Dan sekarang, Anda tahu, saya akan bilang kita seperti burung finch Galapagos. Kita semua berkembang berbeda di pulau-pulau yang berbeda karena evolusi. Anda tahu, kita tersebar. Jadi beberapa dari kita punya paruh yang lebih panjang dan beberapa dari kita harus makan jenis kacang tertentu. Karena kita tumbuh di sana dan kita tumbuh di sana. Tapi kita semua berasal dari kelompok asal yang sama. Dan Anda tahu, Israel, tempat lebih dari 50% dari kita tinggal, mayoritas penduduknya justru berasal dari Afrika Utara dan Timur Tengah. Tepat sekali. Ini adalah fakta-fakta dasar. Dan jika itu dipahami, maka itu akan meresap ke seluruh ranah DEI. Saya pikir itulah bagian yang hilang. Saya rasa bukan DEI itu sendiri yang tak bisa diperbaiki atau merupakan mekanisme yang rusak. Yang rusak adalah cara orang Yahudi dipahami. Dan jika kita bisa memperbaiki itu, banyak hal lain bisa berjalan dengan baik.
Dalam perjalanan publik Anda sebagai orang Yahudi yang Anda jalani ini, apa hal paling mengejutkan yang Anda pelajari tentang sesama seniman Anda dan bagaimana mereka menyikapi dunia setelah 7 Oktober? Dan apa yang paling mengecewakan Anda? Wah, itu pertanyaan besar. Saya akan menjawab yang kedua dulu karena saya rasa itu lebih mudah. Maksud saya, yang terus mengecewakan saya adalah orang-orang yang melepaskan tanggung jawab mereka di saat seperti ini. Dan kamu tahu, itu mengganggu saya. Saya tidak berpikir semua orang di planet ini harus naik ke puncak gunung dan berteriak lewat megafon tentang Yahudi dan membela Yahudi. Tapi saya pikir setiap orang perlu menjadi duta bagi Yahudi dalam kehidupan mereka sendiri dan di lingkup pengaruh mereka masing-masing saat ini. Dan orang-orang perlu menggunakan apapun keahlian, hasrat, dan lingkup pengaruh mereka. Gunakan diagram Venn itu, dan kamu tahu, disitulah kamu seharusnya memberikan dampak. Rasanya ini sedikit, kamu tahu, ada rasa privilege dan kemalasan jika tidak bangkit di momen seperti ini dan berkata, ya sudahlah, biar orang lain saja yang mengurusnya. Kamu tahu, aku akan tetap di sini, diam saja, melakukan pekerjaanku sementara orang lain, kamu tahu, berjuang untukku. Jadi, itu cukup mengecewakan. Aku hanya berharap lebih banyak orang merasakan panggilan pribadi untuk bertanggung jawab. Tapi kamu tahu, begitulah manusia kan? Di setiap zaman, di setiap momen, ada orang yang bangkit menghadapi tantangan dan ada yang tidak. Memang begitulah kita sebagai spesies. Jadi kita melihatnya di tahun 30-an, kita selalu melihatnya setiap kali itu terjadi. Kita melihatnya lagi sekarang, tapi kamu tahu, itu selalu menyakitkan. Dan soal kejutan, apa yang mengejutkanku, kurasa aku cukup terkejut. Entahlah, kalau aku harus bilang sesuatu, mungkin tentang betapa positifnya hal ini. Atau bagaimana, mungkin bahkan betapa terkejutnya orang-orang saat mengetahui betapa positifnya hal ini, itu mengejutkanku. Atau seberapa sering aku melakukan sesuatu yang menurutku bukan hanya terasa alami, tapi juga terasa baik. Dan seseorang akan berkata, oh, itu sangat berani. Dan aku seperti, aku harus memikirkannya sebentar. Dan yang aku pahami dari itu adalah, itu tampak berani bagimu, karena buatmu ada ketakutan di balik itu. Tapi bagiku tidak ada rasa takut. Karena kau tahu, aku akan jauh lebih takut jika harus menjalani hidup dengan bersembunyi atau menyesal. 20 tahun dari sekarang. Dan ketika melihat ke belakang, aku akan berkata, oh, aku pengecut. Atau kau tahu, aku mengabaikan tanggung jawabku. Atau aku hidup dalam kebohongan tentang siapa diriku demi membuat orang lain nyaman. Bagi saya, itu jauh lebih menakutkan daripada menjadi diri sendiri secara otentik. Kau tahu, 24 jam sehari. Itu bagi saya tidak menakutkan. Itu bagi saya membebaskan. Itu bagi saya terasa baik. Itu bagi saya terasa benar. Itu bagi saya terasa alami. Sungguh, rasanya tidak seperti itu. Dan saya bukan sedang menyombongkan diri di sini. Bagi saya, sama sekali tidak ada unsur keberanian dalam hal itu. Bagi saya, sebenarnya itu justru menjauh dari apa yang menakutkan saya, yaitu merasa menyesal atau merasa mengecewakan diri sendiri, mengecewakan keluarga, atau melakukan hal yang salah di saat yang membutuhkan integritas. Itu jauh lebih menakutkan bagi saya. Jadi saya pikir mungkin saya terkejut karena ternyata tidak semua orang berpikir seperti itu. Ya, saya benar-benar merasa seperti itu juga. Saya yakin kamu juga begitu. Siapa orang Yahudi yang kamu kagumi saat ini? Saya terinspirasi oleh begitu banyak orang. Saya benar-benar, karena ini adalah momen di mana semua orang harus turun tangan, saya terinspirasi oleh setiap orang Yahudi yang menjawab tuntutan masa ini. Sungguh. Entah itu berarti Anda adalah seorang Yahudi biasa di Iowa yang sebelumnya, Anda tahu, tidak terlibat sebelum 7 Oktober, dan sekarang Anda mulai membuat klub buku Yahudi untuk 10 orang Yahudi di daerah kabupaten Anda. Bagi saya itu luar biasa dan sangat penting. Dan seperti itulah cara kita akan melewati momen ini, yaitu dengan orang-orang melakukan hal-hal seperti itu. Saya adalah anggota Jewish Federation's National Young Leadership Cabinet, yang mengumpulkan sekitar 400 orang Yahudi berusia 30-an, 40-an dari seluruh negeri. Dan saya sangat terinspirasi oleh rekan-rekan saya di kelompok itu. Dan kamu tahu, saya adalah salah satu dari sangat sedikit orang yang benar-benar berkarier di organisasi Yahudi sebagai pekerjaan utama saya. Mereka adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan biasa dan sebagainya.
tapi mereka mengambil tanggung jawab di saat ini. Mereka ingin menjadi bagian dari sebuah organisasi yang mendukung kehidupan Yahudi, di mana mereka mengambil peran kepemimpinan, di mana mereka terlibat dalam komunitas mereka dan dalam identitas Yahudi mereka. Itu benar-benar menginspirasi saya. Jadi, siapapun di level manapun, apapun jenis mikrofon yang kamu miliki, baik mikrofon besar maupun kecil, semuanya menginspirasi saya. Yang menginspirasi saya adalah orang-orang yang berkata Hinani. Itu yang benar-benar menginspirasi saya. Poin yang bagus, dan itu juga menjadi penutup yang baik untuk kita. Jonah, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami hari ini. Bagaimana para penonton dan pendengar kami bisa mengikuti Anda, karya Anda, serta menonton atau mendengarkan podcast Anda? Terima kasih sudah bertanya. Anda bisa menemukan Being Jewish with Jonah Platt di semua platform podcast favorit Anda, seperti Apple, Spotify, Amazon. Kami juga ada di YouTube. Kami juga ada di Jewish Broadcast Service di TV. Kami tayang pada jam utama setiap Kamis malam dan diputar ulang sepanjang akhir pekan. Semua informasi ini ada di situs web kami, beingjewishpodcast.com. Dan Anda bisa mengikuti saya di semua media sosial di akun Jonah Platt Atau di Being Jewish Podcasts. Wah, itu luar biasa. Kami juga ingin berterima kasih kepada para pendengar kami. Jangan lupa untuk mendengarkan Jonathan Tobin Daily Edition setiap hari, yang bisa Anda simak dimanapun Anda biasa mendengarkan podcast. Dan apakah Anda mendengarkan kami di salah satu platform tersebut? Atau menonton kami secara langsung di Facebook atau X, atau di kanal YouTube JNS? Mohon untuk memberi suka atau berlangganan JNS. Klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi dan berikan ulasan yang baik untuk kami. Silakan kirimkan pesan kepada kami di Think Twice di jns.org dan beritahu kami di mana Anda mendengarkan atau menonton acara ini serta pendapat Anda tentangnya. Dan ingat, teruslah membaca dan berpikir untuk diri sendiri. Sampai jumpa lagi minggu depan.